Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di pelayanan media Magos. Saya percaya hari ini kita akan diberikan pengertian, juga hikmat dari Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang akan diberitahukan seturut dengan kehendaknya. Sebagai orang percaya, kita jangan pernah mau dimanfaatkan oleh kepentingan si iblis. Oleh sebab itu, kita perlu selalu meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengarahkan tujuan perjalanan hidup kita agar dapat seturut dengan kehendak. Untuk itu, judul bahasan kita hari ini adalah mewaspadai perangkap si iblis. Firman Tuhan terambil dari Kolose 2 ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oleh sebab itu, dari pembacaan ayat firman tersebut mengingatkan kita bahwa minimal ada 5 kelemahan dari orang Kristen yang masih perlu diperbaiki, agar supaya nantinya kita tidak akan mudah jatuh ke dalam pengaruh atau intervensi si iblis. Dan kelima kelemahan tersebut adalah, yang pertama, kita masih kurang dekat atau mau mengenal Tuhan sehingga tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Sesuai Matius 22 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Artinya apa? Kita akan tersesat dalam mengerti akan kitab suci apabila kita tidak pernah merenungkannya siang dan malam, serta kita juga hanya mendengar dari pengajaran guru-guru palsu yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita tidak mau mencari Tuhan dan mendekat kepadanya, sehingga dia sendiri tidak akan mendekat kepada kita. Kan firman-Nya berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, maka kita akan mudah ditipu oleh si iblis. Yang kedua, kita masih mempunyai pikiran yang tertutup. Seperti Yesaya katakan, mendengar dan mendengar, tapi tidak mendengar. Kita melihat dan melihat, tapi tidak menanggap. Sehingga perlu dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sesuai Lukas 24 ayat 25, firman-Nya berkata demikian. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Hal ini sering terjadi kepada orang Kristen yang secara formal, ya, mereka itu rajin beribadah, suka ke gereja, tiap ketemu orang, "Shalom, Tuhan berkati," namun kurang memahami kuasa dari ibadah tersebut. Mereka ini adalah pendengar firman dan mengetahui firman karena seringkali mendengarnya, namun tidak pernah bertindak sebagai pelaku dari firman yang telah mereka dengarkan. Dan ketiga, mereka masih memerlukan suatu pembaharuan, yaitu membuang kebiasaan lama yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai 1 Petrus 2 ayat 1, firman-Nya berkata demikian. Karena itu,
buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita harus berusaha menahan diri dengan pengendalian hati dan pikiran kita akan segala hal-hal jahat yang bukan merupakan pemberian Tuhan, agar jangan sampai menjadi tabiat atau sikap perilaku yang Tuhan tidak kehendaki. Karenanya, kita harus sadar bahwa semua hal tersebut adalah perbuatan si iblis, karena manusia yang dijadikan Tuhan adalah sungguh amat baik. Yang keempat, kita masih gagal dalam menguji suatu wahyu atau roh. Artinya, jangan sampai terpukau oleh penampilan yang menyesatkan, sehingga kita hanya konsentrasi pada apa yang diinginkan oleh si pembawa berita tersebut. Karena banyak pembawa berita, pengkhotbah yang selalu hebat sekali, tetapi dalam penampilan mereka itu sudah disisipkan kepentingan mereka sendiri. Oleh karenanya 1 Yohanes 4 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya, kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai terpukau oleh penampilan pembicara, pengkhotbah yang belum tentu benar, namun dengan penampilan yang sangat fasih, sehingga kita mengikuti iramanya untuk dibawa ke arah tujuan yang memang ingin dicapainya. Hal seperti ini akan dapat dicegah apabila kita selalu mau bernaung di bawah perlindungan Tuhan, serta mengarahkan hidup kita kepadanya. Serahkan gitu hidup kita kepadanya, biarlah Tuhan sendiri yang bertindak. Karena firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Yang kelima, kita masih menerima pengajaran yang salah karena telah diarahkan dan diyakinkan untuk kepentingan pembawa berita tersebut, pengkhotbah tersebut atau pembicara tersebut. Sesuai Roma 16 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Hal ini dapat terjadi apabila kita kurang pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga tidak mengetahui atau menyadari bahwa apa yang telah kita terima ternyata bertentangan dengan apa yang tertulis di kitab suci. Jadi banyak-banyaklah kita membaca Alkitab atau kitab suci untuk menambah pengetahuan kita. Kita juga diharapkan agar mempunyai roh takut akan Tuhan, sehingga kita akan mengetahui apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan tahu, oh ini yang benar, ini yang tidak benar. Dan sebagai kesimpulan, apabila kelima kelemahan ini dapat kita atasi dengan mengintrospeksi diri kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah masuk ke dalam perangkap si iblis tersebut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, dan sampai ketemu kembali dalam pelayanan media Magos di waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.